Halo anak-anak semua, berjumpa kembali bersama Bu Guru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru harap semua dalam keadaan sehat ya, dan siap untuk mengikuti pembelajaran dari rumah. Nah, kali ini kita akan belajar pada tema 6, subtema 1, muatan IPA. Nah anak-anak, coba kalian perhatikan di lingkungan sekitar kalian. Pasti ada banyak makhluk hidup, misalkan kucing. Nah, bagi kalian anak-anak yang suka memelihara kucing, pasti akan memperhatikan dari kucing tersebut lahir hingga dewasa akan mengalami perubahan. Nah, perubahan itu yang dinamakan dengan siklus hidup makhluk hidup. Kali ini Bu Guru akan mengajak kalian untuk belajar tentang siklus hidup makhluk hidup khususnya pada hewan. Nah anak-anak, makhluk hidup itu mengalami siklus hidup berupa pertumbuhan dan perkembangan. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah perubahan bentuk fisik dari makhluk hidup. Misalkan bertambahnya ukuran, bobot badan, dan juga bertambahnya tinggi dari makhluk hidup. Nah, misalkan dari contoh yang Bu Guru berikan, kucing peliharaan yang kalian pelihara di rumah. Kalau kalian perhatikan, dari lahir hingga kucing tersebut dewasa pasti mengalami pertumbuhan. Misalkan dari dia lahir berat badannya mungkin 1 kilo, ketika sudah dewasa lagi 4 bulan kemudian kucing tersebut akan berubah bobot badannya menjadi misalkan 5 kilo. Nah, itu yang namanya dari pertumbuhan makhluk hidup. Yang kedua, siklus hidup makhluk hidup yaitu berupa perkembangan. Perkembangan adalah proses pematangan fungsi alat tubuh seperti alat perkembangbiakan, kemampuan berbicara, kemampuan bergerak, dan juga kemampuan berpikir. Nah, Bu Guru contohkan seperti hewan yang kita pelihara yaitu kucing ya. Nah, kucing ketika lahir, baru lahir dia akan susah untuk bergerak. Nah, jadi ketika dia ingin menyusui hanya di tempat itu saja. Jadi ibunya yang langsung menyusui si kucing. Tapi dengan seiringnya bertambah waktu, kucing tersebut akan menjadi dewasa. Ketika kucing tersebut dewasa, maka fungsi alat geraknya akan berfungsi ya. Jadi kucing akan bisa mencari makanannya sendiri dengan menggunakan alat gerak yang dimilikinya. Nah anak-anak, perlu kalian ketahui siklus hidup itu sama dengan daur hidup ataupun juga disebut sebagai metamorfosis. Nah, siklus hidup hewan itu tidak hanya terjadi pada kucing, tetapi bisa juga terjadi pada hewan serangga. Nah, hewan serangga itu contohnya seperti kupu-kupu dan juga belalang. Yang pertama adalah metamorfosis dari kupu-kupu. Nah, pertama pada kupu-kupu itu kita mulai dari telur ya. Nah, telur itu akan berubah menjadi ulat. Ulat ini biasanya kita sebut sebagai larva. Kemudian setelah menjadi ulat, berubah kembali menjadi kepompong atau disebut juga sebagai pupa. Setelah menjadi kepompong, kemudian kepompong itu menetas sehingga akan menjadi kupu-kupu kecil. Nah, kupu-kupu kecil tersebut akan menjadi kupu-kupu dewasa. Begitupun selanjutnya, ketika kupu-kupu dewasa, dia akan menghasilkan telur kembali. Kemudian seterusnya akan berjalan seperti siklus tadi sehingga menghasilkan kupu-kupu dewasa. Nah, itu yang namanya siklus hidup atau daur hidup. Nah, contoh serangga yang kedua adalah belalang. Siklus hidup belalang itu kita mulai dari telur. Setelah telur itu menetas menjadi nimfa 1. Nah, anak-anak perlu ketahui nimfa itu dia adalah belalangnya ya. Tetapi karena nimfa 1 kita sebut sebagai belalang yang ukurannya paling kecil. Kemudian tumbuh menjadi nimfa 2. Artinya antara nimfa 1 dan nimfa 2 ukurannya itu nimfa 2 yang lebih besar. Kemudian tumbuh lagi menjadi nimfa 3 atau bisa kita sebut sebagai belalang muda. Setelah belalang muda akan menjadi belalang yang dewasa. Nah, kemudian sama juga seperti kupu-kupu, setelah menjadi belalang dewasa, dia juga akan bisa menghasilkan telur sehingga terus akan mengalami siklus hidup menghasilkan belalang dewasa. Nah anak-anak, dari penjelasan yang sudah Bu Guru sampaikan tadi, tentunya kalian akan bisa membedakan metamorfosis yang terjadi pada kupu-kupu dan juga pada belalang.
Anak-anak perhatikan ya, pada kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna karena pada kupu-kupu itu terjadi perubahan bentuk tubuh, yaitu dari telur, kemudian menjadi ulat atau larva, kemudian menjadi pupa, terus berubah menjadi kupu-kupu kecil dan menjadi kupu-kupu dewasa. Sehingga disebut sebagai metamorfosis sempurna karena mengalami tahap-tahap tersebut. Sedangkan pada belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Itu karena pada belalang tidak mengalami perubahan bentuk tubuh, tetapi mengalami pertumbuhan atau ukuran dari bobot badan si belalang itu semakin bertambah. Itu dari belalang menetas menjadi telur, kemudian menjadi nimfa 1, sehingga nanti akan mengalami siklus menjadi belalang dewasa. Nah anak-anak, apakah sudah paham terkait penjelasan Bu Guru? Oke, Bu Guru ulangi sekali lagi ya. Siklus hidup makhluk hidup itu dapat berupa pertumbuhan dan juga perkembangan. Pertumbuhan itu ciri-cirinya adalah bertambahnya ukuran tubuh atau berat badan dan juga bertambahnya tinggi dari makhluk hidup. Sedangkan perkembangan itu ciri-cirinya adalah perkembangan alat perkembangbiakan, kemampuan berpikir, dan juga kemampuan berbicara. Dari pertumbuhan makhluk hidup itu dapat terjadi suatu metamorfosis. Nah, metamorfosis ada dua, metamorfosis sempurna dan juga tidak sempurna. Contoh metamorfosis sempurna itu terjadi pada kupu-kupu ataupun juga pada kata, dan masih banyak hewan lainnya. Kemudian yang metamorfosis tidak sempurna itu terjadi pada belalang ataupun pada kecoa. Nah anak-anak, sekarang giliran kalian untuk berlatih menjawab soal-soal yang ada pada buku paket Bupena 4C halaman 5. Jadi anak-anak kerjakan soal nomor 1 dan juga nomor 2, kerjakan di buku latihan kalian. Ingat ditulis dengan rapi menggunakan pulpen ya. Nah setelah tugas tersebut dikerjakan, upload atau unggah tugas kalian ke Google Classroom. Nah anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Anak-anak tetap stay di rumah, jaga kesehatan, dan ikuti protokol kesehatan. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Dadah!